Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina ulwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khairan azza rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita kitab Ar-Rasul Al-Muallim. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melihat hal lain dalam pengajaran kita, dalam pentransferan ilmu kita kepada anak didik kita, terutama dalam hal menjawab pertanyaan daripada siswa, daripada anak kita, daripada murid-murid kita. Khairan rahimakumullah. Ya. Pertanyaan yang diajukan oleh seseorang, ya, oleh murid kita atau anak didik kita ini, ya, itu ya, terkadang pertanyaan yang bisa diajukan secara global atau pertanyaan yang mengarah misalnya pada satu sisi daripada pertanyaan tersebut. Nah, diharapkan bagi seorang guru ketika dia menjawab pertanyaan daripada anaknya atau anak didiknya, tidak hanya fokus pada eksplisit pertanyaannya yang diajukan, begitu kan? Tapi diharapkan dia bisa lebih jauh lagi dari sebatas apa yang secara eksplisit diajukan dalam pertanyaan tersebut. Ya, artinya seorang guru diupayakan juga bisa meraba ini arah pertanyaannya ini. Ya, sebetulnya tidak hanya yang ada pada tampak eksplisit dari pertanyaannya, ya, tapi juga ada hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut, begitu. Yang itu juga harus dijelaskan, ya. Artinya sehingga penjelasan yang diberikan oleh seorang guru itu terhadap atau jawaban seorang guru terhadap pertanyaan dari muridnya itu jawaban yang menjawab pertanyaan tersebut secara eksplisit, kemudian ditambah lagi dengan hal yang lain, ya, yang meskipun tidak ditanyakan dalam pertanyaan tersebut, tapi dia berkaitan dengan pertanyaan tersebut, sehingga itu perlu diungkapkan sehingga menjadi tambahan pengetahuan bagi si penanya dan mereka yang mendengarnya. Dan ini khairan rahimakumullah. Artinya ada tawdih, ada mungkin ziyadah dalam jawabannya terhadap pertanyaan tersebut, begitu. Dan ini khairan rahimakumullah. Ya, memang kalau kita lihat dalam pada dasarnya jawaban dari sebuah pertanyaan itu ada kesamaan. Ini asalnya. Ada keselarasan, kesamaan antara yang ditanyakan dengan jawaban. Begitu ya. Yang ditanyakan dengan jawaban. Misalnya dalam kisah seorang yang berzina, astagfirullahaladzim, bukan, kisah seorang yang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadan, ya kan? Kita lihat di situ ketika seorang mendatangi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, waqa'tu imra'ati wa ana sha'im. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, aku menggauli istriku pada saat aku puasa, di siang hari bulan Ramadan, begitu. Lalu Rasul SAW mengatakan, ya, hal tajid raqabatan ta'tikuha? Apa engkau mendapatkan atau memiliki seorang budak, ya, yang kemudian kamu bisa membebaskannya, gitu. Kemudian orang yang mengatakan, la ya Rasulullah, tidak. Kemudian Rasul mengatakan lagi, menanyakan lagi, ya, hal tastati', gitu kan? Hal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apa engkau memiliki
Atau engkau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia katakan tidak. Lalu Rasulullah SAW mengatakan lagi kepada sahabat ini, ya, kemudian hal tastati an tut'im sittina miskina? Apa engkau bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin? Dia bilang tidak. Bahkan aku orang paling miskin di situ. Jadi luar biasa. Ya, jadi tiga-tiganya kafarat yang kemudian disuruh oleh Rasulullah SAW sebagai jawaban keluhan daripada orang apa yang dilakukan orang tersebut, ya, yang dia menjadi kafarat bagi orang yang melakukan jima pada saat siang hari di bulan Ramadan, gitu kan? Yang pertama itqu raqabah, membebaskan budak. Kalau tidak, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 3, dia memberikan makan 60 orang miskin. Ya. Nah, sampai 3-tiganya orang ini nggak bisa, begitu kan? Sampai 3-3 orang ini nggak bisa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam dan memberikan kurma, gitu kan? 1 yang itu sama dengan memberi makan 60 orang miskin. Kata Rasul mengatakan bagi bagian ini. Ya, artinya ikhwati rahimakumullah, dalam penjelasan Rasulullah SAW ini sebagai jawaban tidak langsung dan mudah pertanyaan dia kepada orang tersebut, ya, karena orang ini mengeluhkan apa yang telah dilakukannya, itu mutabaqah. Artinya bahwa Rasul nggak kemana-mana dalam menjelaskan. Artinya Rasul nggak memanjang lebarkan, begitu kan, dari apa yang dikatakan Rasulullah SAW terhadap apa yang terjadi di orang tersebut. Jadi hadis tersebut hanya menjelaskan tentang kafarat daripada seorang yang melakukan jima pada saat siang hari bulan Ramadan. Ini mutabaqah, ya, antara jawaban dengan pertanyaan, ya, di situ. Nah, ini khawatir rahimakumullah. Jadi ini pada asalnya, ya, bagaimana ada keselarasan, ada kesamaan dalam jawaban dengan pertanyaan. Kemudian khawatir rahimakumullah, ketika memang kemudian dibutuhkan begitu, maka kita bisa melebihkan, gitu. Kita bisa melebihkan jawaban kita dari sebatas apa yang kita dengar dari pertanyaan tersebut secara eksplisitnya. Nah, ini dalam Al-Qur'anul Karim bisa kita lihat, gitu kan? Dalam Al-Qur'anul Karim bisa kita lihat misalnya, ya. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ketika kemudian Rasul SAW pada saat berdialog dengan orang-orang musyrikin, Rasul mengatakan, "Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr." Ya, "Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah." Katakanlah, ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr." Siapa yang menyelamatkan kamu pada saat engkau mendapatkan sebuah kesulitan, pada saat mendapatkan sebuah, ya, kesusahan, ya, di kegelapan laut dan juga di daratan, di lautan, di daratan. Nah, pada saat engkau mendapatkan kesulitan, siapa yang menyelamatkan kamu pada saat mendapatkan kesulitan, baik di daratan maupun di lautan? Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu, dan pada saat itu engkau berdoa, meminta kepadanya, ya, tad'unahu. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah. Lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kan begitu, ya. Kalau aku diselamatkan, aku jadi orang yang bersyukur. Tapi kemudian Allah mengatakan, "Qul yunajjikum, ya, qulillahu yunajjikum minha." Qulillahu yunajjikum minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad, ditanyakan kan siapa yang menyelamatkan kamu? Kalian semua pada saat mendapatkan kesulitan di daratan, di lautan, gitu kan? Pada ayat berikutnya Allah mengatakan, "Kul," katakan ya Muhammad, "Qulillahu yunajjikum minha." Nah, itu jawaban mutabaqahnya, ya, itu mutabaqahnya. Ketika Allah mengatakan yunajjikum minha, Allah yang menyelamatkan kalian dari itu semua. Nah, itu mutabaqah dari pertanyaan pertama. Karena ditanyakan siapa yang menyelamatkan kamu pada saat kesulitan di daratan, di lautan, lalu dijawab qulillahu yunajjikum minha. Itu mutabaqahnya, ya kan? Allah yang menyelamatkan kamu darinya, dari kesengsaraan di lautan, di daratan. Tapi Allah menambahkan lagi,
Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin. Gitu kan? Wa min kulli karbin. Dan dari seluruh kesusahan, kesempitan yang lainnya, siapa yang menyelamatkan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jawaban pertama ketika dikatakan qulillahu yunajjikum minha, itu jawaban mutabaqat dari pertanyaan tadi. Artinya cukup itu menjawab pertanyaan tadi. Tapi ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjelasan, ya, bagaimana Allah lah yang memberikan keselamatan pada siapapun, gitu kan? Dia yang an-nafi, kemudian dia ad-dar, gitu. Allah kemudian menambahkan qul yunajjikum minha wa min kulli karbin. Wa min kulli karbin, gitu kan? Dari setiap kesulitan. Ya, dari setiap kesulitan, baik ya kesulitan dalam semua masalah, tidak cuma dalam ketika engkau berlayar saja, ketika engkau berada di atas kendaraan saja, tapi dalam semua permasalahan, ketika engkau mendapatkan kesulitan, engkau diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Nah, ini dilebihkan jawaban yang dilebihkan dari sebatas apa yang ditanyakan. Kemudian rahimakumullah, kita juga bisa lihat bagaimana Musa alaihissalam, ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang ada di tangan kananmu ya Musa?" Ketika itu kan, ya, ketika bersama keluarganya, kemudian beliau sedang mengembalakan kambingnya, dia kata Musa, qala hiya asaya. Ya kan? Qala hiya asaya. Kan cukup sebetulnya sampai di situ. Ya, tapi dalam rangka istilzadzan Musa kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala, karena dia menikmati ketika dia bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dilebihinlah itu oleh Musa. Pada ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa itu di tangan kananmu ya Musa? Kata Musa, "Qala hiya asaya." Qala hiya asaya. Ini tongkat. Kan sebatas itu sudah cukup. Ya. Tapi Musa mengatakan, "Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Dilebihkan jawabannya oleh Musa sebagai sebuah bentuk kelezatan, kenikmatan dialog yang Musa nikmati ketika dia bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilebihin. Kan begitu kan? Ya, ada ketika ini momen luar biasa ketika bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dilebihkan oleh Musa, gitu kan? Ketika dia katakan hiya asaya, ini adalah tongkatku, atawakkau 'alaiha, aku bisa berjalan dengan ini, wa hausyu biha 'ala ghanami, aku rontokkan pohon-pohon, daun-daun tadi untuk kemudian bisa buat makan kambingku. Kemudian dikatakan lagi waliya fiha ma'aribu ukhra, dan lebih banyak lagi manfaat yang bisa aku dapatkan, bukan hanya sebatas untuk jalan, ya, penopang jalannya, gitu kan, atau untuk menggugurkan daun, tapi juga untuk bisa hal yang lain. Ya, jadi ya bisa untuk hal yang lain, gitu. Nah, ini khadzar rahimakumullah, artinya dilebihkan jawaban itu oleh Musa, ya, dan jawaban dari pertanyaan tersebut, ya. Kemudian khadzar rahimakumullah, jadi ini kita bisa lihat dalam Al-Quran Al-Karim, gitu kan, dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Begitu pula kita bisa lihat pada saat sebagian dari kita singgung ayat ini pada pertemuan sebelumnya, begitu kan, ketika kemudian Ibrahim alaihissalam menanyakan kepada kaumnya, begitu kan, kepada kaumnya. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون. Dan ingatlah ketika Ibrahim, gitu kan? Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya di surat Asy-Syura, gitu. Ma ta'budun? Apa yang kau sembah? Apa yang kau sembah ini? Ya. Lalu apa jawab kaumnya? Gitu kan? Jawab kaumnya. Lalu kaumnya mengatakan, "Qalu na'budu asnaman." Kaumnya melebihkan. Ya. Kalau sampai di saja sudah cukup jawabannya untuk sebagai jawaban daripada pertanyaan, sudah cukup. Kaumnya mengatakan, "Na'budu asnaman." Kami menyembah asnam. Kami menyembah berhala. Cukup. Tapi kaumnya dalam rangka meremehkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, gitu kan, dalam rangka merasa
apa ya, nggak ada apa-apanya Ibrahim gitu kan, takabur dan mensombong dia mereka semua. Kemudian dia mengatakan, kalau na'budu asnaman fanadhallu laha akifin, sampai sekarang kami juga masih nyembah kok, ini masih ibadah kan. Ini kan tipikal orang-orang ya, pelaku kemaksiatan, tipikal juga ya, kebanyakan ya, tipikal orang-orang ya di mana susah untuk diajak kembali kepada jalan kebenaran, susah orang munafik yang susah diajak kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, kan begitu. Bangga dengan dosanya, kan, sebagaimana Allah katakan, wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ism, kan begitu kata Allah. Ya, apabila ditanyakan kepada mereka, dikatakan pada mereka, taqillah, bertakwalah kamu pada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Kata Allah, akhadathul izzatu bil ism. Dia bangga dengan dosa-dosanya, merasa bangga, ini sebuah kehebatan gitu. Ketika orang nggak bisa mabuk, dia bisa mabuk, dia bangga kan gitu. Ketika orang nggak bisa zina, naudzubillah, dia bisa berzina, dia bangga. Orang nggak bisa korupsi, dia bisa korupsi, dia bangga. Ini kan akhadathul izzat. Sama juga ini kaumnya Ibrahim alaihissalam, ya, ketika ditanya oleh Ibrahim, ma ta'budun, apa yang kamu sembah? Yang mereka mengatakan, qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami menyembah berhala. Tapi dilebihkan jawabannya dalam rangka tadi oleh kaumnya tadi. Kemudian fanadhallu laha akifin. Sampai sekarang kami masih sembah itu berhala. Sampai sekarang masih sembah itu berhala. Lalu Musa kemudian meremehkan Ibrahim alaihissalam, merendahkan lagi orang tersebut. Mereka semua bahwasanya itu enggak ada apa-apanya. Yang kamu sembah itu lebih bodoh daripada kamu, kan begitu. Ya, kamu itu lebih bodoh daripada yang disembah. Gitu kan? Kenapa? Hal yasma'unakum istada'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Kata Musa kan, itu yang kamu sembah itu bisa dengar enggak? Berhala tadi. Kalau kamu berdoa, minta, ngeluh, lalu dia mendengar keluhanmu. Aw yanfa'unakum aw yadurrun, atau dia bisa ngasih manfaat kepada kamu. Kalau kamu lapar dia ngasih makan, kalau kamu haus dia ngasih minum, atau dia bisa memberikan mudarat kepadamu. Gitu. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Lalu mereka mengatakan, ya, kami sudah dapatkan ya, orang nenek moyang kami melakukan seperti ini. Lalu dibandingkanlah, ya, kita udah bahas itu, dibandingkanlah apa yang mereka banggakan berhala tadi oleh Ibrahim, dibandingkan jauh nggak sebanding memang, gitu kan, betapa bodohnya mereka. Tetapi kemudian langsung Ibrahim alaihissalam menampakkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim mengatakan, ya, dengan dikatakan qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Begitu kan? Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Apa yang kau lihat tuh kan, apa yang kamu lakukan dengan orang-orang sebelum kamu yang kamu sembah, ya, terhadap apa yang kamu sembah semua itu, ya, afara'aitum ma kuntum ta'budun, apa yang kamu sembah ini, ya, fa innahum aduwwuli, mereka semua adalah musuhku, illa rabbil alamin, kecuali Allah, kan, yang pencipta alam inilah, kecuali Allah, ya, dia Allah katakan kan, illa rabbal alamin alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Itu kan. Kalau tadi mereka enggak bisa ngapa-ngapain sama kamu, enggak dengar apa kamu doa minta, enggak memberikan kamu manfaat, enggak memberikan kamu mudarat, enggak bisa ngapa-ngapain, tapi Allah Subhanahu wa taala illa rabbal alamin alladzi khalaqani fa huwa yahdin, yang menciptakanku dan memberikan hidayah kepadaku, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, yang ngasih makanku, ngasih, ya, minumku, wa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau aku sakit maka dia menyembuhkan, dan seterusnya. Jadi rahmatullah, jawaban kaum Ibrahim tadi ini yang melebihkan jawabannya terhadap pertanyaan Ibrahim dalam rangka untuk membanggakan kemaksiatan, kesyirikan mereka, ya, kemudian untuk mereka berusaha merendahkan Ibrahim alaihissalam, namun kemudian Ibrahim balas lagi orang tersebut. Jadi ini khatir rahmatullah. Nah, adapun kepada anak-anak kita, gitu ya, pada santri atau para siswa kita ya, dianjurkan juga untuk melebihkan, ya, dianjurkan pula untuk melebihkan jawaban dari sebatas apa yang ditanyakan, ya. Jadi sebagai sebuah taudhi, sebagai sebuah penjelasan, ya, buat si penanya dan
orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Terutama ketika kita melihat ada ketidaktahuan, kita lihat dari pertanyaannya ini menunjukkan ini yang bertanya agak kurang tahu gitu kan, atau ada jahal di situ ya, ada ketidaktahuan. Nah, maka perlu kita kemudian memberikan jawaban yang lebih dari sebatas yang ditanyakan. Ini khatirul azhar rahimakumullah. Nah, kita bisa lihat misalnya ya, jawaban Musa alaihissalam terhadap pertanyaan Fir'aun. Ya. Fir'aun menanyakan kepada Musa, "Wa ma rabbul alamin?" Wa ma rabbul alamin. Ya. Wa ma rabbul alamin. Ya, ma itu kan untuk menunjukkan jins gitu ya. Dan tidak mungkin ditujukan kemudian untuk Allah Subhanahu wa taala yang zatnya tidak bisa kita tidak sampai kepada untuk kemudian mengetahui zatnya, tidak mungkin. Ya. Maka kata-kata apa gitu kan, ya, siapa atau apa Tuhan alam ini begitu. Tapi kemudian Musa alaihissalam menjawab apa? Ya. Menjawab dengan qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ini jawaban yang lebih oleh Musa. Ya. Ini jawaban yang lebih oleh Musa ketika tanya siapa Tuhan alam ini. Kalau Musa mengatakan Allah, sudah terjawab. Tapi tidak sebatas sampai di situ Musa jawab. Musa kemudian mengatakan rabbus samawati wal ardi. Ya. Tuhan alam ini adalah Tuhan langit dan bumi. Wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dan Tuhan di antara keduanya. Begitu kan? Tuhan di antara keduanya. Ya. Termasuk ya kalian, kamu, termasuk juga semua makhluk yang ada di antara kedua langit dan di bumi dan di antara keduanya. Begitu. Kaulah kemudian Fir'aun mengatakan hadil anharu tajri min tahti, begitu kan? Ya, dengan sombongnya dia mengatakan bahwa sungai-sungai ini mengalir di bawah kakiku. Ya, kemudian Musa mengatakan Rabbus samawati wal ard, gitu kan? Dia Tuhan langit dan bumi, dan termasuk ya sungai itu dan termasuk semua yang ada itu. Artinya ini sebagai sebuah pemojokan dari Musa alaihissalam, ya, sebagai sebuah penghinaan dari Musa alaihissalam kepada Fir'aun, gitu kan? In kuntum muqinin. Ta'ajub kemudian Fir'aun kemudian mengatakan kepada kaumnya, ya, qala liman haulahu, lalu dia mengatakan pada orang sekelilingnya, ya, para pengikutnya, ala tastami'un, tidak engkau dengar, begitu kan? Tidaklah engkau dengar apa yang dijawab dikatakan oleh Musa terhadap pertanyaanku tadi, ala tastami'un. Kemudian dijawab lagi oleh Musa, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Kalau engkau mengaku kamu Tuhan, ya. Lalu dihinakan lagi oleh Musa, dendakan lagi Fir'aun oleh Musa bahwasanya rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Kalau kamu mengaku Tuhan, sebenarnya engkau adalah ya juga ya tadi Tuhanmu adalah Allah dan juga Tuhan orang-orang sebelum kamu. Di situ jawaban Musa alaihissalam. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Gitu. Nah, ini khazarakumullah, itu ada dialog di situ kan. Kemudian dia mengatakan Musa, qala inna rasulakumul ladzi ya ursila ilaikum lamajnun. Sungguhnya rasul kamu yang diutus ini orang enggak berakal. Gitu kan? Dianggap begitu, orang gila. Ya, ada ditanya dengan Rabbul Alamin, dia udah jawab kemana-mana gitu kan menurut Fir'aun. Kemudian dia udah mengaku sebagai Tuhan, tapi dikatakan oleh Musa alaihissalam bahwa Tuhanmu itu, ini bukan Tuhan, kau sama seperti yang lain. Ya, engkau bukan Tuhan, engkau hanya makhluk biasa seperti yang lain, kau manusia biasa. Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga engkau punya keturunan. Bagaimana mungkin? Engkau punya orang tua, engkau punya nenek moyang dan sebagainya. Bagaimana mungkin sebagai Tuhan? Dan itu yang mana Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fir'aun mengatakan la majnun, orang gila, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Musa kemudian mengatakan Rabbul masyriqi wal maghribi, ya, dialah Tuhan timur dan barat, wa ma bainahuma, dan antara kedua. In kuntum ta'qilun, direndahkan lagi sama Musa, engkau enggak punya otak. Kamu tuh enggak punya akal, engkau enggak punya akal.
Ini kita lihat ketika orang yang ya, bodoh begitu kan. Ketika orang itu tidak tahu, orang itu bodoh, maka jawaban untuk kemudian kita lebihkan itu menjadi hal yang penting. Itu menjadi hal yang penting. Tentunya dengan harapan ya lebih paham lagi, kita juga memberikan jawaban yang lebih luas lagi dari sebatas pertanyaan apa yang ditanyakan. Itu menjadi sesuatu yang akan menjadi tambahan pengetahuan buat si penanya dan orang yang ada di sekitarnya. Ini kata rahimakumullah. Ya, kita bisa lihat di dalam buku ini di mana kemudian ada seorang sahabat. Nah, ada seorang sahabat menceritakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami pernah berada di dalam sebuah pelayaran, berada di lautan, begitu kan. Kemudian nahmilu ma'an, kami bawa air. Kemudian dikatakan fa idza tawadda'na, ya, kata dia, fa in tawadda'na, kalau kami berwudu dengan air yang kami bawa, atishna, tapi kami akan kehausan. Begitu kan? Afana tawadda'u bihi, apa kami harus berwudu dengan air tersebut? Ya kan? Artinya dia menanyakan, boleh enggak wudu dengan air? Ya. Afana tawadda'u bima'il bahr, boleh enggak kami berwudu dengan air lautan ini? Begitu. Ada sebatas pertanyaannya apa? Boleh wudu enggak dengan air laut itu? Ya kan? Ini kan kebodohan, ketidaktahuan. Begitu. Ini ketidaktahuan. Ya. Kenapa? Karena dia menganggap rasa air laut yang asin itu tidak termasuk dalam air yang buat wudu. Begitu kan? Karena rasa asinnya air laut tadi. Gitu kan? Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa illam tajidu ma'an. Kalau kamu tidak mendapatkan air, ya, fa illam tajidu ma'an fatayammamu, maka engkau bertayammum. Kan ma' di situ air yang memang tahir mutahhir, air yang ya, tahur, begitu kan, air yang dia suci dan kemudian mensucikan. Nah, anggapan daripada sahabat ini yang menanyakan perihal wudu dengan air laut itu dianggap rasanya ini ya, rasanya yang asin ini menjadikan dia ragu. Ya, jangan-jangan nggak boleh wudu dengan air yang sudah rasanya asin, karena pada umumnya air yang lainnya kan air yang tidak berasa asin. Ya, sehingga dia tanyakan boleh nggak wudu dengan air laut ini, karena ada ketidaktahuan dia disebabkan asinnya tadi. Ya, padahal pada firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang saya katakan, ya, yang saya sampaikan tadi, fa illam tajidu ma'an, kalau engkau nggak dapat air ya, yang memang tahur ini, fatayammamu, maka engkau boleh bertayamum. Lah, kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat tadi tidak sebatas atas apa yang ditanyakan terkait dengan hukum wudu tadi, tidak sampai di situ. Tapi Rasulullah SAW menjawab dengan apa? At-tahuru ma'uhu wal hillu maitatu. Ya, jadi Rasul menjawab secara umum. Ya, tidak hanya mengatakan boleh wudu, selesai. Tapi Rasul mengatakan at-tahuru ma'uhu, bahwa air laut itu, ya, air yang tahur, air yang suci, mensucikan, walaupun rasanya asin, selama tetap dalam asal penciptaannya, ya kan? Sebagaimana kita tahu, selama tetap dalam asal penciptaannya. Ya, asal penciptaan dia memang asin, maka boleh kemudian berwudu dengan air itu, karena dia termasuk tahur, tahir mutahhir, dia suci dan mensucikan. Lalu Rasulullah SAW menambahkan lagi wal hillu maitatu. Ini kan dilebihkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang yang kemudian berlayar di lautan, ya, itu karena tidak bisa dilepaskan dengan kebutuhan dengan hewan-hewan yang ada di lautan tersebut untuk satu ketika, ya, di mana kemudian dia untuk makan, begitu. Kadang-kadang untuk mendapatkan, ya, ikan tadi kan, ya, itu mungkin kalau seandainya suruh, ya, harus menangkap hidup-hidup itu juga berat, begitu. Ya, nah, hidup juga berat. Lalu, ya, kan harus, makanya susah lah, ya kan. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan wal hillu maitatu, dan bangkainya hewan yang di lautan itu
mayatnya hewan lautan itu adalah halal. Begitu kan? Adalah halal. Artinya tanpa disembelih maka itu halal. Begitu, tanpa disembelih itu halal. Ini khazar rahimakumullah. Jadi dalam jawaban tersebut langsung menjelaskan hukum, ya kan? Hukum air dan makanan di situ kan. Ini kemudian jadi hukum kan air dan makanan. Di sini kan dilebihkan Rasulullah SAW dengan jawaban tadi, ya, at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Artinya enggak ada ditanyaan mereka orang tersebut tentang hewan yang di situ, cuma sebatas wudu, tapi Rasul paham bahwasanya kejadian ini kadang nggak bisa dilepaskan dengan orang yang berlayar, begitu kan? Kemudian Rasul menjelaskan pula bahwa bangkainya itu halal. Ada yang mengatakan wallahu alam, kenapa kemudian binatang-binatang yang kita konsumsi dan dia hidup di daratan, ya kambing, kemudian sapi yang kemudian harus ya disembelih, karena memang katanya wallahu alam, ya karena dia sudah bernafas dengan udara, ya yang oksigennya kemudian ketika dikeluarkan dia ada karbon CO2-nya, berbeda dengan binatang yang ada di lautan, begitu. Sehingga kalau binatang yang sudah hidup di daratan ini dia ada racunnya. Nah, untuk menghilangkan keracunan itu, menghilangkan itu perlu disembelih, gitu kan? Perlu disembelih, dan itu untuk kemudian mengeluarkan racunnya. Maka katanya kalau seandainya binatang daratan itu kalau darahnya didiamkan dia akan hitam. Sementara kalau yang di lautan, kenapa nggak perlu disembelih? Karena tidak ada racun, dia nggak mengeluarkan CO2-nya di situ, sehingga nggak perlu disembelih. Kalaupun kemudian dia mati jadi bangkai, itu nggak akan ada racunnya, maka diperbolehkan tanpa disembelih. Wallahu a'lam. Jadi rahimakumullah, di sini kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW, ya. Kemudian rahimakumullah, ya, kita juga bisa lihat misalnya sebutkan dalam hadis ini, ketika seorang sahabat yang bernama Abi Jurai Al-Hujaimi, ya, ketika itu bersama para sahabat yang lain, itu ada Rasulullah SAW. Kemudian dia melihat, ya, ada seseorang, ya, dia ada seseorang yang kalau kemudian dia mengatakan itu didengar, setiap mengatakan didengar oleh yang lain, ya, oleh orang-orang sekitarnya. Lalu kemudian dia menanyakan pada sahabat yang lain, man hadza? Ini siapa? Gitu kan, man hadza? Lalu kemudian jawab oleh para sahabat yang lain, hadza Rasulullah, hadza Rasulullah. Gitu kan, hadza Rasulullah. Kemudian karena dia tahu ini Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, ya, alaikassalam ya Rasulullah, alaikassalam ya Rasulullah. Ya, jadi sebutannya alaikassalam ya Rasulullah, alaikassalam ya Rasulullah. Ya. Lalu Rasulullah SAW, ya, lalu Rasulullah SAW tidak menjawab dengan jawaban yang seperti diutarakan. Ya. Ketika dia mengatakan alaikassalam ya Rasulullah, Rasulullah nggak menjawab. Ya. Tapi kemudian Rasul SAW, ya, ditanya lagi, ya. Rasulullah SAW mengatakan la taqul alaikassalam. Tapi Rasul menegur, jangan kau katakan alaikassalam. Fa inna alaikassalam tahiyyatul mauta. Karena kata-kata alaikassalam itu adalah tahiyahnya, salamnya buat orang mati, kata Rasulullah SAW. Jadi jangan pakai alaikassalam. Fa inna alaikassalam tahiyyatu, ya, al-mauta. Karena dia tahiyahnya, salamnya orang yang sudah mati. Qul assalamu alaika. Katakanlah assalamu alaika. Assalamu alaika. Kemudian dikatakan lagi oleh orang tadi, anta Rasulullah, ya, apakah engkau Rasulullah? Kan ditanya dia, apa engkau Rasulullah? Kalau Rasul mengatakan ana Rasulullah, selesai. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ana Rasulullahilladzi, ya, kemudian ana Rasulullahilladzi idza asabaka durrun fada'awtahu kasyafahu anka. Wa idza asabaka amu sanatin fada'awtahu, ya, fada'awtahu. Kemudian idza asabaka amu sanatin fada'awtahu fa'ambataha laka. Wa idza kunta bi ardin fuqara'in aw fulatin fadalla rahilatuka
fada'autahu faraddahu alaika. Jadi kita lihat situ. Ketika ditanya sama orang ini, engkau Rasulullah? Rasul mengatakan, saya Rasulullah yang Allah yang, kata Rasul, manakala engkau ditimpa sebuah kesulitan, engkau berdoa kepada Allah, maka engkau akan dikeluarkan kesulitan tersebut. Manakala engkau ditimpa sebuah kemarau yang berkepanjangan, kekeringan berkepanjangan daerahmu, ya, kemudian engkau berdoa kepada Allah, Allah akan tumbuhkan tanaman-tanaman itu buatmu. Manakala engkau berada di satu tempat yang tandus gersang, lalu engkau kehilangan ontakmu, lalu engkau berdoa kepada Allah, Allah akan kembalikan ontakmu. Begitu kan? Lalu kemudian diminta wasiat pada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, la tasubbanna ahadan. Jangan engkau mencaci seorang pun. Jadi di sini kita lihat, dia bertanya ke Rasulullah, Rasul jawab dengan lebih. Begitu kan? Dengan lebih. Pertama, orang ini jahil, orang ini bodoh, tidak tahu. Tidak tahu Rasulullah, jahil dia. Kan begitu. Ada orang yang kalau ngomong kok didengarin luar biasa, didengar, dilakukan apa perintah dan sebagainya. Jahil dia. Maka ketika ditanya ini siapa, mereka nggak kenal Rasulullah SAW. Lalu sahabat mengatakan ini Rasulullah, mereka nggak kenal satu. Jahil. Kemudian yang kedua, bukti tidak tahuan dia apa? Salam kan assalamualaikum, hal yang sudah umum di kalangan para sahabat. Tentunya kan ya udah pasti umum di kalangan mereka. Pasti akan mereka ketemu assalamualaikum. Namun dia tidak mengungkapkan assalamualaikum, tapi dia katakan alaikassalam. Ini kan jahil dia. Kok sampai salam saja dia nggak tahu, begitu. Kok sampai mengatakan alaikassalam? Maka makruh untuk mengatakan salam seperti itu. Maka Rasul nggak menjawab, tapi belum ada diluruskan. Kamu kalau mengatakan assalamu alaika, ya, karena yang khazar yang Ibnu Qayyim mengatakan, kalau doaul khair, doa kebaikan, gitu, ya, maka mendahulukan doanya baru orang yang didoakan. Gitu kan, mendahulukan doanya, ad-du'a, baru kemudian al-mad'u lahu. Ya kan? Misalnya apa? Allah mengatakan perkataan malaikat ketika dia mendatangi Ibrahim alaihissalam, ya, katakan rahmatullahi alaika wa barakatuh alaikum ahlal bait. Rahmatullahu wa barakatuh. Doanya dulu. Semoga rahmat Allah dan barakah. Ya. Rahmatullahi alaikum. Rahmatullah barakatuh alaikum, dan keberkahannya alaikum, baru ya kan, doanya dulu baru yang doakan. Rahmatullah barakatuh alaikum ahlal bait. Kemudian juga kita lihat, ya kan, bagaimana kemudian doanya malaikat kepada ahli surga, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, gitu kan, selamatan buat kalian. Ya, kemudian juga salamnya buat Nabi Isa, Nabi Yahya dalam surat Maryam, itu juga kan doaul khair. Berbeda dengan doaul syarr, ya, doa keburukan. Ya, itu sebaliknya kebanyakan. Ya, sebaliknya kebanyakan. Yang didoakan dulu baru keburukannya. Begitu kan? Maka kita bisa lihat di firman Allah Subhanahu wa taala ketika ya tadi kan iblis tadi, dia ketika itu iblis minta tangguh, kemudian diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir surat Shad begitu, kemudian Allah mengatakan wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, wa inna 'alaika kamu dulu, laknatku ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Jadi rahimakumullah Ibnu Qayyim. Nah, alaikassalam itu ucapan yang sering dipakai oleh para penyair-penyair dulu, yang itu biasa untuk ditujukan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Namun berbeda, bukan berarti kita kemudian datang ke kuburan mengucapkan alaikum assalam kepada yang dikubur, tidak juga, karena kan ya Rasul memberikan arahan kan, ketika masuk kuburan pun kan doanya salamun ala assalamun ala gimana? Salamun ala ahli diyar, atau salamun ala dari kaumil mukminin, kan gitu kan. Kemudian ada kan sama saja, masih hidup dan ya untuk orang yang ketika kita
tujukan pada saat kita datang ke kuburan. Ini kemudian yang terakhir, rahimakumullah, ya, berlebih atau jawaban yang lebih ini juga selain daripada ketika melihat adanya ketidaktahuan dari penanya ini, sehingga kita perlu berikan jawaban yang bisa lebih jelas, kita harapkan bisa lebih jelas, begitu kan? Atau kalau kita rasakan ini bisa lebih bermanfaat, ya, kita rasakan misalnya lebih bermanfaat, begitu. Ya, ketika kelebihan tersebut kita rasakan jawaban lebih tadi ini bisa lebih memberikan manfaat. Ya, misalnya kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surah Ibrahim, surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal. Gitu kan? Ya kan, tentang hilal. Yang mereka lihat itu kan, dia sebenarnya bertanya hilal itu. Kenapa? Karena dia lihat hilal itu kan dari mulai satu garis tipis lama-lama terus kan begitu. Sampai kemudian ya seperti ya kan, sampai kemudian besar sampai kemudian siang hari, nanti pun kemudian terakhir juga ketika terbenam begitu juga kan. Nah, itu yang ditanya sebatas itu, apa sih hilal itu begitu. Tapi kan kemudian yas'alunakil ahillah. Lalu jawabannya kan ya yang lebih bermanfaat buat kamu itu bukan cuma kemudian hilal dijelaskan yang seperti tadi proses hilalnya sampai kemudian terakhir pun terbenam seperti itu lagi. Begitu. Bukan itu yang lebih tinggi. Maka yang lebih bermanfaat engkau ketahui terkait dengan hilal, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Bahwa orang dengan hilal tadi, dengan ya matahari tadi itu, dia bisa mengetahui manusia ini tentang waktu-waktu mereka. Ya kan, yang dengan kita tahu waktu, oh banyak manfaat sekali, luar biasa kan. Kita tahu waktu itu, tahu kemudian kita dengan itu tahu hari, kemudian kita tahu pekan, bulan, tahun, itu semua banyak bermanfaat pasti, jelas, gitu kan. Itu yang lebih bermanfaat, maka jawabannya pun lebih bermanfaat daripada sebatas menjawab hilal itu yang ditanyakan tadi. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj, dan juga untuk bisa mengetahui waktu-waktu haji. Ya kan? Kapan waktu bulan-bulan haji sudah mulai, kemudian kapan terjadinya prosesi haji, itu juga dengan pengetahuan daripada hilal tadi kan, bulan tadi kan. Ini hazar rahimakumullah. Nah ini jadi kalau memang lebih bermanfaat ya maka diperbolehkan atau diharapkan kita bisa melebihkan jawaban kita. Ya, seperti misalnya kalau bertanya misalnya kan, kayak sekarang nih yang lagi rame corona begitu kan. Jangan cuma sebatas menjelaskan corona itu, kemudian apa yang harus dilakukan seorang itu tidak terkena oleh corona, kemudian bagaimana virus ini ya artinya masuk ke dalam seseorang, kemudian apa yang ditimbulkan ya kan pada orang yang terkena corona. Bukan sebatas itu ya. Tapi bagaimana kemudian kita arahkan jawaban kita terkait dengan virus corona ini dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan satu itu saja Allah berikan ya kan, al-nafi wad-dar, Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan mudarat kan Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu virus yang masih belum, yang susah sekali, kecil itu saja, satu dunia ini yang luar biasa ya, lemahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas dengan satu itu saja kan. Nah, itu jadi jawaban yang kemudian bagaimana mengkaitkannya dengan Sang Pencipta, keagungan Allah Subhanahu wa taala setelah kita menjawab memang apa yang ditanyakan itu misalnya kan ya. Karena kita seringkali pendidikan kita ini terutama dalam masalah-masalah sains, dalam bidang sains, dalam bidang pengetahuan alam ini kan ansih dia ketahui tentang sainsnya saja. Padahal kalau dia kaitkan gitu kan, ketika dia menceritakan seorang guru tentang gunung ini ya, ceritakan ketika dia menceritakan tentang berapa tinggi gunung ini di atas permukaan laut dan sebagainya, ketika diceritakan itu dan dikaitkan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini sudah ada di Quran sebagai pasak bumi dan sebagainya gitu kan, atau mungkin lautan atau hal-hal yang lain, itu luar biasa akan memunculkan keimanan pada Allah. Ya, meskipun yang ditanyakannya sebatas sesuatu yang sifatnya tadi sains, tapi kita kaitkan dengan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan memberikan, meskipun yang ditanyakan tapi akan memberikan nilai luar biasa dalam keimanan mereka, kemudian dalam
pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini khairizah rahimakumullah ya, bahasan kita pada hari ini ya, di mana kemudian diharapkan kita bisa memberikan jawaban yang lebih dari sebatas apa yang ditanyakan oleh siswa kita, terlebih ketika kita lihat yang pertama ada ketidaktahuan dalam diri si penanya, begitu kan kita bisa tahu dari pertanyaannya. Kemudian yang kedua, manakala memang dibutuhkan untuk jawaban yang berlebih dan itu bermanfaat buat yang bertanya dan buat orang-orang yang ada di sekitarnya atau yang mendengarnya. Jadi ini khairizah rahimakumullah, semoga ini bermanfaat dan insyaallah kita masih ada satu pertemuan lagi ya, tinggal satu pertemuan lagi ya, nggak terasa besok insyaallah bismillah kita selesaikan bagian akhir daripada kitab ini. Terima kasih perhatiannya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.